Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Aplikasi Media Baru dan Komunikasi Digital dalam Aplikasi TikTok. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota saya. Saya Alia Mumtaz selaku moderator, dan anggota saya Astrid Raihani, Ayundina Saputri, Ega Dwi Cahayu, Fitria Asih Huzaimah, Indah Aliani Khadimas Putri. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Ayundina. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang definisi media baru dan komunikasi digital. Media baru adalah istilah untuk menggambarkan konvergensi teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi dan terhubung dalam suatu jaringan dan tidak dapat dipisahkan dari pengguna teknologi informasi, baik yang berbasis jaringan maupun telekomunikasi. Sebagai contoh, media yang sangat representatif dari media baru adalah internet. Media baru hadir sebagai media komunikasi baru saat ini. Segala kemudahan akses yang diberikan oleh media baru mulai menggeser media konvensional sebagai media komunikasi. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang definisi aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok adalah aplikasi yang juga dapat melihat video pendek dengan berbagai ekspresi dari masing-masing penciptanya. Dan pengguna aplikasi tersebut bisa meniru dari video pengguna lain, seperti pembuatan video dengan musik kontemporer yang juga dibuat oleh semua orang. Menurut Putra di tahun 2018, aplikasi TikTok merupakan perangkat yang menyediakan pengaruh khusus yang unik dan menarik secara mudah dan singkat digunakan oleh pengguna sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang bagus dan dapat disajikan kepada teman atau pengguna lainnya. Bagaimana media baru dalam aplikasi TikTok? Saat ini aplikasi TikTok terutama untuk sebagai hiburan dengan membuat video sesuai keinginan dalam hasil kombinasi video atau foto yang lagunya akan dipilih sendiri. Namun selain digunakan untuk bersenang-senang, aplikasi TikTok juga dapat digunakan untuk berbisnis. Pemain bisnis dapat memanfaatkan popularitas aplikasi TikTok yang akan digunakan sebagai media promosi, sehingga produk yang akan mereka jual akan lebih dikenal banyak orang. Dengan munculnya pesaing komersial baru dengan penjualan produk serupa, sehingga dapat mengurangi popularitas produknya. Dan juga dengan aplikasi yang saat ini sangat dicintai oleh masyarakat. Pengaruh aplikasi TikTok dalam media baru. Eksploitasi hal yang populer di Indonesia saat ini terkait dengan peran besarnya generasi milenial, dikarenakan para milenial sangat aktif dalam di dalam media sosial dan teknologi anyar. Di antaranya aplikasi TikTok yang melimpah digunakan generasi milenial Indonesia serta menjadikannya budaya populer di Indonesia, terutama di era new normal, hingga intensitas internet pun meningkat. Banyak penduduk yang memunculkan kreativitasnya melalui TikTok. Masyarakat mencoba aplikasi TikTok untuk lebih kreatif atau memberikan informasi tentang sesuatu melalui film, gambar, lagu yang ditayangkan aplikasi ini. Memfasilitasi informasi dapat disampaikan dan mendapat menjelaskan simulasi bagi mereka yang melihatnya, meniru atau menyebarkannya, serta menjadi peluang untuk manajemen bisnis memproduksikan produknya melalui TikTok. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan aplikasi TikTok. Menurut Mulyana, tahun 2005, 198 hingga 199 menyatakan dua faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu internal, seperti perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian atau fokus, proses pembelajaran, keadaan fisik, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. Faktor eksternal seperti latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran keberlawanan, hal-hal baru dan familiar atau ketidaksaingan suatu objek. Faktor internal dalam persepsi yaitu proses belajar, di mana media sosial seperti TikTok berperan penting dalam memengaruhi proses belajar seseorang. Media sosial memiliki pengaruh terhadap proses belajar seseorang karena media sosial menjadi sebuah kebutuhan manusia terkini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Jadi, dalam media sosial seperti aplikasi TikTok, individu penggunanya tidak hanya belajar berinteraksi terhadap orang-orang baru, kemudian belajar cara membuat video yang menarik untuk mendapat view dan like dalam hal kreativitas.
Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal dalam memengaruhi persepsi yaitu latar belakang keluarga, di mana jika berbicara masalah keluarga berarti menyangkut sosioekonomi. Menurut Ahmadi, sosioekonomi keluarga berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Apabila diperhatikan dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi seseorang dalam keluarga dapat diartikan ia mendapat kesempatan yang lebih luas, mengembangkan bermacam-macam percakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada prasarannya. Kebutuhan informasi pada zaman yang canggih ini sangat diperlukan. Dalam aplikasi TikTok, orang-orang memperoleh informasi dari berbagai video, contohnya yang bersifat video seperti kapal tenggelam atau dalam bentuk rekaman lainnya. Dengan begitu cepat, informasi kejadian tersampaikan kepada pengguna lainnya. Kemudian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.